Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah webinar kolaborasi antara Tadris IPA IAIN Kudus dengan Tadris IPA UIN Suskaryo dengan tema mengekspresikan IPA dalam budaya bangsa Indonesia. Narasumbernya yakni beliau Bapak Profesor Dr. Sudarmin MSI. Beliau adalah guru besar dari UNES dan dengan research speaker Bapak Aldifa Ilhami MPD, yakni dosen Tadris IPA dari UIN Suskaryo, dan Ibu Sulasviana Alfiraida MPD, dosen Tadris IPA dari IAIN Kudus. Webinar kali ini dilaksanakan pada hari Selasa 12 Oktober 2021 pada jam 8:30 sampai dengan selesai via Zoom meeting. Untuk pemateri pertama yakni dari Bapak Profesor Dr. Sudarmin MSI dengan tema mengekspresikan IPA dalam budaya bangsa Indonesia. Dalam paparannya, beliau menyatakan ada sebuah teori yang menarik, yakni terkait dengan inkulturasi. Ada istilah yang bernama etnoscience. Etnoscience merupakan pengkajian, pengintegrasian atau inkulturasi antara pengetahuan yang ada di masyarakat dengan pengetahuan saintifik yang dipelajari di sekolah. Proses pengintegrasian, penginkulturasian tersebut dinamakan inkulturasi. Adapun bahan kajian yang mempelajari terkait inkulturasi tersebut dinamakan etnoscience. Mengapa pendidikan IPA harus mengekspresikan kebudayaan dan berakar etnoscience? Pertama, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha dalam mengenali potensi diri manusia dengan tujuan membagikan, mengembangkan, mewariskan, dan membangun peradaban dan budaya bangsa yang luhur. Jadi, pendidikan di sini berfungsi sebagai menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya yang positif. Dengan demikian, diadakan sebuah pendekatan ilmiah pada IPA untuk mengekspresikan budaya Indonesia dengan nama kajian etnoscience. Pendekatan pembelajaran IPA berbasis etnoscience menjadi salah satu usaha dalam pembelajaran IPA untuk menguasai konsep sains dalam konteks budaya dan merekonstruksi menjadi sains ilmiah. Terkait dengan etnoscience, ada juga istilah yakni bernama etnopedagogik. Etnoscience itu sendiri hakikatnya yakni mengembangkan pembelajaran sains yang menggabungkan antara konten budaya dari suatu masyarakat ke dalam bagian pembelajaran sains. Sedangkan pedagogi merupakan sebuah cerminan muatan lokal pada pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPA. Oleh karena itu, etnopedagogi dapat berperan dalam pendidikan berbasis nilai budaya dalam konteks teaching as culture activity.
Adapun contoh mengekspresikan pembelajaran IPA dalam konteks budaya sekitar, hal ini bisa kita sebagai warga Kudus bisa juga kita mempelajari bagaimana Menara Kudus itu dari segi sains, seperti itu. Jadi menginkulturasikan antara sains dan budaya pada Menara Kudus itu seperti apa. Adapun buku yang bisa dijadikan pedoman dalam mempelajari etnosains, yakni buku dari Profesor Dr. Sudarmin MSI dengan judul Berkreasi Mendesain Pembelajaran Berbasis Etnosains untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, seperti itu. Kemudian ada sebuah artikel yang mengembangkan dari pemikiran Dr. Sudarmin, yakni kalau biasanya kita mendengar dengan STEM, kali ini adalah STREAM, Science, Technology, Religious, Engineering, Arts and Mathematics, seperti itu. Jadi kajiannya tidak hanya sains, teknologi, teknik, seni dan matematika, tapi di dalamnya ada unsur religius yang merupakan bisa jadi ada sebuah kebudayaan yang dimasukkan. Kemudian mengekspresikannya seperti ini. Misal pada Menara Kudus itu kestabilan bangunannya seperti apa? Padahal yang kita tahu dalam masyarakat, dalam perkataannya bahwa dalam pembangunannya di zaman dulu Menara Kudus itu tidak menggunakan bahan perekat. Maksud yang dimasukkan bahan perekat di sini adalah seperti semen dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kestabilan bangunan tersebut jika tidak menggunakan semen dan lain sebagainya, gitu. Kemudian bisa juga ditinjau dari aspek teknologi yang digunakan dalam perawatan pemugaran bangunan Menara Kudus. Dalam perawatannya tidak menggunakan teknologi tinggi. Jadi dalam pengetahuan di masyarakat atau menurut masyarakat bahwa Menara Kudus itu dalam perawatannya tidak menggunakan teknologi yang tinggi. Bangunan tidak ditumbuhi lumut sama sekali dan tidak terjadi pengeroposan struktur batu bata penyusun Menara Kudus. Jadi itu perlu dikaji kenapa Menara Kudus itu tidak ada lumut, tidak terjadi pengeroposan, padahal teknologi yang digunakan itu tidak menggunakan teknologi yang tinggi, seperti itu. Kemudian jika Menara Kudus tersebut dikaji berdasarkan etnosains, tapi menurut tahapan Sudarmin. Jadi menurut tahapan Sudarmin, pertama kali yang kita harus lakukan adalah sajikan isu tentang struktur bangunan Menara Kudus.
Jadi siswa disajikan isu tentang struktur Menara Kudus, kemudian siswa disuruh melakukan pencarian informasi atau browsing terkait konteks struktur bangunan Menara Kudus itu seperti apa. Kemudian bisa juga unjuk kerja gagasan tentang kestabilan struktur Menara Kudus. Jadi untuk yang kedua ini, kegiatan atau siswa dilakukan secara berkelompok menentukan ide produk inovatif berbasis TRIME terkait tema Menara Kudus. Dan ada beberapa tahapan lainnya seperti diskusikan solusi terbaik dalam kajian benda tegar secara berkelompok, analisis untuk menghasilkan hipotesis dan lain sebagainya. Bisa nanti bisa dipahami sendiri-sendiri. Adapun sumber etnosains untuk pembelajaran sains di Kudus itu ada beberapa. Misalnya Menara Kudus itu bisa dijadikan sebagai tema atau materi pengukuran dan alat ukur. Kemudian rebana atau gamelan itu juga bisa dijadikan pembelajaran sains pada tema bunyi, getaran, tegangan, dan tegangan permukaan. Kemudian yang terkenal lagi yakni makanan khas Kudus, yakni soto Kudus. Itu bisa diaplikasikan pada materi zat adiktif dalam bahan makanan, seperti itu. Ada 5 manfaat dengan pengajaran IPA berbasis etnosains. Pertama, kearifan lokal dari masyarakat. Misalnya nilai, norma, adat istiadat, tata krama sebagai budaya dan kearifan lokal dapat dikonservasi. Kemudian yang kedua, memberikan ruang dunia pendidikan untuk mereputasikan keunikan budaya masyarakat lokal. Yang ketiga, menanamkan literasi budaya dan nilai luhur bangsa, literasi sains dan kimia, etnopedagogik, literasi etnosains dan ekologi. Kemudian yang keempat, memberikan pengetahuan sains lebih besar atau lebih baik dan bermakna, serta membekali keturunan berpikir, keturunan genetik, keturunan proses, serta keterampilan berpikir pada abad 21 pada peserta didik. Yang kelima, memberikan kontribusi pada pendidikan dan kebudayaan. Artinya, etnosains akan berkontribusi pada pendidikan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya serta melestarikan nilai jati diri bangsa yang luhur. Seperti itu. Adapun karakteristik pengajaran berbasis budaya itu bisa dilakukan. Pertama, mengakui adanya warisan budaya dari berbagai kelompok etnik yang berbeda, baik sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi sikap siswa, pendekatan untuk belajar, serta konten untuk diajarkan sesuai kurikulum formal. Kedua, membangun hubungan yang bermakna antara pengalaman budaya siswa yang dijumpai di rumah dengan pengajaran akademik di sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang berhubungan dengan berbagai gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap siswa. Yang keempat, mengajarkan siswa untuk mengetahui dan mencintai warisan budaya mereka sendiri serta menghargai budaya orang lain. Yang kelima, menggabungkan informasi multikultural, sumber daya
serta keterampilan yang rutin untuk diajarkan di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang guru IPA itu diharapkan mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya, untuk mengakomodasi konsep sains atau keyakinan yang dimiliki siswa, untuk menjelaskan sains secara sains tradisional. Kemudian yang kedua, seorang guru IPA juga diharapkan dapat menyajikan kepada siswa contoh keunikan atau keajaiban dari suatu budaya lokal yang sebenarnya terkandung konsep sains ilmiah. Yang ketiga, seorang guru IPA diharapkan mampu mendorong siswa untuk aktif bertanya dan berpikir kritis dan kreatif serta komunikatif. Yang keempat, seorang guru IPA diharapkan dapat mendorong siswa untuk membuat serangkaian skema-skema atau tuturan kalimat yang mendeskripsikan konsep ilmiah yang dikembangkan selama proses pembelajaran berbasis budaya atau etnoscience. Yang kelima, seorang guru IPA diharapkan mampu mengembangkan model dan pendekatan pembelajaran kolaboratif, kontekstual, pembelajaran berbasis proyek, serta pembelajaran berbasis masalah. Bicara yang kedua yakni dari Bapak Aldifa Ilhami selaku dosen tadris IPA dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul dengan tema kajian etnosains Melayu sebagai sumber belajar IPA dengan studi kasus di kawasan Lubuak Larangan dan hutan larangan adat. Pada kali ini etnosains pada sebuah budaya yang ada di Riau, yakni Lubuak Larangan. Lubuak Larangan merupakan kawasan perairan berupa sungai sebagai daerah teriarang untuk diambil ikan dan biota lainnya sesuai batasan dan waktu yang telah ditetapkan. Dari sebuah budaya yakni Lubuak Larangan, kita bisa belajar terkait dengan etnosains. Lubuak Larangan di dalam masyarakat itu ada kaitannya dengan memacokau dalam mencokau ikan atau alat yang digunakan berupa jala atau jaring, pukat, tombak ikan, senapan ikan, dan sejenisnya. Jadi secara pengetahuan masyarakat itu Lubuak Larangan itu mencokau ikan atau mengambil ikan menggunakan jala, jaring atau dan lain-lain sebagainya. Tapi secara ilmiah, dengan menggunakan alat tradisional yang tidak berbahaya, maka ekosistem di Sungai Subayang tetap terjaga. Jadi ada dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Kemudian ada juga Nini Mana dan perangkat desa tidak memperbolehkan menangkap ikan di sekitar Lubuk Larangan Sungai Subayang sebelum acara tradisi mancokau ikan dilakukan. Dalam masyarakat Riau, dalam mengambil ikan di Lubuk Larangan sungai itu dilarang sebelum acara tradisi mancokau ikan itu sudah dilakukan. Secara ilmiah atau jika dipikir secara sains atau ilmiah, dengan adanya larangan menangkap ikan di luar
tradisi mencakoi ikan di sungai dapat berkembang biak dengan baik, sehingga pada saat tradisi mencakau ikan tersebut akan mendapatkan banyak ikan dan ikannya sangat besar-besar, seperti itu. Kemudian ada juga pendapat masyarakat bahwa tidak boleh menggunakan alat yang berbahaya seperti bahan peledak, alat setrum ikan, dan lain-lain. Itu tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Tapi secara sains, secara ilmiah itu ada manfaatnya. Dengan tidak menggunakan bahan peledak, alat setrum ikan, dan lain sebagainya, maka ekosistem asli Lubuk Larangan Sungai Sumbayang tetap terjaga, tidak akan rusak, sehingga ikan-ikan yang ada di Sungai Sumbayang dapat hidup dengan baik. Tidak ada ikan-ikan yang terbunuh di dalam Sungai Sumbayang tersebut. Ini merupakan dokumentasi dari pelaksanaan praktikum IPA di kawasan Lubuk Larangan atau ikan larangan. Lembar kerja peserta didik tersebut merupakan tindak lanjut dari pembelajaran etnosains pada Lubuk Larangan, yakni integrasi muatan kearifan lokal dalam perangkat pembelajaran IPA. Yang kedua yakni etnosains pada hutan larangan. Sebenarnya hampir sama kaitannya dengan yang tadi, yakni penganalisa terlebih dahulu bagaimana hutan larangan itu secara pengetahuan masyarakat dan dibandingkan dengan hutan larangan berdasarkan pengetahuan sains. Kemudian bisa juga para peserta didik diajak untuk bagaimana hutan larangan itu, melihat hutan larangan itu secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah dilakukannya tindak lanjut, yakni memberikan lembar kerja kepada peserta didik untuk menganalisa seberapa paham atau seberapa mengerti terkait hutan larangan dan materi sains yang ada di dalamnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari atau pada pembicara yang kedua yakni adanya potensi pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber belajar IPA. Kemudian yang kedua, urgensi atau pentingnya penanaman nilai-nilai budaya yang diaktualisasikan dalam pembelajaran IPA berbasis etnopedagogi atau kearifan lokal. Pembelajaran IPA berbasis etnopedagogi sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Selanjutnya adalah pembicara yang ketiga, yakni dari Ibu Sulasviana Alfiraida selaku dosen tadris IPA IAIN Kudus, dengan judul materi yakni Halal Culinary Art pada jajanan tradisional dengan pengaplikasian pada materi sistem organ. Pada materi kali ini ada kaitannya dengan alat peraga. Sebenarnya alat peraga itu ada macam-macam, ada alat peraga jadi dan alat peraga buatan.
Alat peraga jadi itu biasanya dari pabrik berdasarkan skala pabrik dan lebih rinci dibandingkan dengan alat peraga buatan sendiri. Alat peraga buatan sendiri itu sederhana dengan bahan-bahan seadanya seperti kain flanel, styrofoam, kertas, kemudian kardus. Dan salah satu yang kita angkat kali ini adalah alat peraga buatan sendiri dari jajanan tradisional, yakni budaya atau ada kearifan lokal, yakni jajanan tradisional. Penerapan alat peraga halal culinary art pada jajanan tradisional materi sistem organ. Manfaatnya pertama, media pembelajaran inovatif. Beda dari yang lain, biasanya media pembelajaran berasal dari kertas, kain flanel, styrofoam, dan lainnya. Pada kali ini terbuat dari jajanan tradisional. Kemudian bentuk penerapan joyful learning atau sangat menyenangkan karena memencet-mencet, membentuk seperti bermain malam atau masak-masakan. Kemudian yang ketiga yakni berbasis moderasi beragama. Yang keempat, mengekspresikan budaya kuliner Indonesia pada pembelajaran sains, pembelajaran IPA atau pembelajaran sains. Jadi pada saat pembelajaran IPA tidak hanya belajar apa itu IPA, bagian dari IPA, tapi kita juga bisa belajar IPA bersama dengan kuliner atau jajanan tradisional. Jadi ada dendrit yang terbuat dari dadar gulung, kemudian ada otak yang terbuat dari getuk lindri, ada tarakea yang terbuat dari getuk lindri, ada jantung yang terbuat dari wajik, kemudian ada trombosit yang terbuat dari tiwul, ada eritrosit yang terbuat dari senteling, kemudian ada komponen darah lainnya yang bisa diinovasikan dengan jajanan tradisional lainnya seperti lemper, lapis, kemudian getuk, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah pembuatan alat peraga pada halal culinary art pada jajanan tradisional, yakni pertama, cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan, siapkan alat-alat, siapkan jajanan pasan terutama, kemudian perhatikan kehalalannya. Yang keenam, siapkan gambar dan alat organ, buat pola, susun sesuai pola, tata hias, dan sajikan. Pada alat peraga ini perlu diperhatikan dalam membuatnya. Jika dibuat di sekolah, maka alokasi waktu yang diperlukan itu lumayan banyak. Jadi perlu disiapkan lebih matang sehingga alokasi waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat. Kemudian jika dilakukannya di sekolah, maka lebih baik jajanan pasar tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke kulkas sebelum karena jajanan pasar itu jika dia terkena atau ada bahan santan dan ada unsur kelapanya, dia akan cepat membesi.
Kemudian yang keempat, jika Anda ini bisa dijadikan, tidak harus sebagai praktikum, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai proyek, sebagai tugas akhir semester juga bisa. Jadi dilakukannya di rumah dan siswa membawanya ke sekolah, seperti itu. Adapun alat peraga yang dihasilkan yakni pertama ada sistem perencanaan, usus besar terbuat dari wingko, kemudian lambung terbuat dari wajik, usus 12 jari terbuat dari jenang, kemudian ada empedu yang terbuat dari wajik yang berwarna pink, kemudian ada hati yang terbuat dari wajik juga. Itu menggunakan makanan tradisional atau jajanan tradisional. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Ada paru-paru yang terbuat dari getok, kemudian trakeanya terbuat dari getok lindri yang ditempel-tempel bersusun. Kemudian ada saraf yang terbuat dari putu mayang yang tertempel dari selanjutnya ada sistem saraf yang ada dendrit yang terbuat dari kulit dadar gulung, kemudian inti dendrit terbuat dari isian dadar gulung, ada bukis yang disusun menyerupai badan dendrit, seperti itu. Ada otak yang terbuat dari getok lindri. Kemudian ada sistem ekresi. Sistem ekresi ini terbuat dari getok lindri yang belum diberi parutan kelapa. Kemudian ada ginjal yang terbuat dari getok lindri dan juga lepet jagung, sehingga berserat, kelihatan berserat. Cukup dari saya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dari review webinar. Webinar ini sangat bermanfaat sekali, materinya menarik, tidak membosankan, ringan, banyak penghayalan atau imajinasi yang dihasilkan. Bagaimana mengajar menggunakan etnosains yang menyenangkan, tidak seperti belajar pada umumnya yang membosankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.